Oke, silakan dipaparkan dulu RPP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dosen Siti Ruhayati. Saya Lulitis A, kelas fikih A akan mempresentasikan RPP saya. Untuk RPP saya yaitu materi pokoknya ketentuan binatang halal dan haram. Untuk KD-nya yaitu 3.3 menganalisis ketentuan binatang halal dan haram. Kemudian 4.3 menyajikan klasifikasi binatang halal dan haram dikonsumsi. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 menganalisis pengertian binatang halal. Yang kedua 3.3.2 mengidentifikasi jenis-jenis binatang halal. Yang ketiga 4.3.1 mendemonstrasikan klasifikasi binatang halal. Untuk tujuan pembelajaran yaitu melalui metode ceramah dan media PTT, peserta didik dapat menganalisis ketentuan binatang halal dengan benar. Yang kedua, melalui metode indeks card match, peserta didik dapat mengetahui pengertian jenis-jenis binatang halal, cara membiasakan mengkonsumsi binatang halal dengan benar. Yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi binatang halal dengan tepat. Untuk materi pembelajaran yaitu yang pertama ketentuan binatang halal, yang kedua jenis-jenis binatang halal, dan cara membiasakan mengonsumsi binatang halal. Pendekatan dan metode pembelajaran. Untuk pendekatan yaitu pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL, dan metode pembelajarannya yaitu ceramah, indeks, card match, dan penugasan. Untuk media pembelajaran yaitu laptop, proyektor, internet, PPT, dan yang terakhir kartu potongan yang berisi pertanyaan dan jawaban tentang materi ketentuan binatang halal. Untuk sumber pembelajaran yaitu memakai buku pedoman guru Mapel Fikih MI kelas 6, buku siswa Mapel Fikih MI kelas 6, dan Al-Quran dan terjemahannya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, kelas dimulai dengan salam dan membaca doa. Kemudian guru menanyakan kabar kepada peserta didik dan memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru melakukan apresiasi dan selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu peserta didik diminta untuk melihat dan mengamati PPT tentang ketentuan binatang halal. Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok pertanyaan terkait materi ketentuan binatang halal. Jadi siswa itu memilih kartu yang sudah diacak oleh guru. Kemudian siswa itu mengambil satu kartu satu siswa, dan siswa itu mencari sendiri pasangan dari kartu tersebut dan tidak boleh memberitahukan kelompok lain. Setelah siswa menemukan pasangannya masing-masing, peserta didik itu diminta untuk duduk berpasangan dengan kartu tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk membacakan soal dan jawaban yang diperoleh. Setelah itu guru meminta peserta didik secara berkelompok untuk berdiskusi untuk mencari jenis-jenis binatang halal pada poster dan mengetahui cara membiasakan mengkonsumsi binatang halal. Kemudian peserta didik diminta menuliskan hasil diskusinya pada lembar diskusi yang telah disediakan. Kemudian peserta didik mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan untuk selanjutnya, guru memberikan tugas evaluasi untuk peserta didik dengan menyuruh peserta didik mengerjakan lembar kerja siswa dalam bentuk tes tulis.
Selanjutnya, guru memberikan refleksi pada peserta didik dan guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah serta salam. Untuk penilaian, yaitu diambil 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa soal-soal yang berkaitan dengan ketentuan binatang halal. Bagi peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan kembali materi binatang halal. Guru melakukan penilaian kembali terhadap hasil pekerjaan siswa. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan. Oke. Terima kasih sudah dipaparkan tadi RPP-nya ya. Pendekatannya pakai saintifik ya. Ya, pendekatan saintifik itu yang gimana? Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan juga mengasosiasi, mendemonstrasikan. Dan ini metodenya ada indeks Kartmat ya. Kartunya dibuat sendiri atau ngambil dari internet itu? Kartunya saya buat sendiri, Bu. Yang ini. Oke, sudah buat sendiri ya. Oke. Kemudian dalam pembelajaran tentunya ada reward dan punishment juga yang dengan terapkan ya. Seperti apa reward dan punishment-nya? Biasanya kalau siswa disuruh maju itu kan kadang tidak mau nggih, Bu. Oke, jadi biasanya kalau siswa yang mau maju itu kita beri aplaus, lalu kita kasih semacam bintang gitu, Bu. Nah, bintang itu kemudian ditempelkan di kelas. Berarti yang ada nama yang ada bintangnya itu berarti nama yang berprestasi. Gitu ya. Untuk selanjutnya, menurut jenengan evaluasi yang dibuat itu sudah HOTS atau belum? Menurut saya sudah, Bu. Karena sudah ada yang C4. Ya, jadi indikatornya kan C4 ya kalau HOTS itu ya. Oke. Kemudian untuk menarik minat siswa itu seperti apa selama ini yang sudah jenengan lakukan? Untuk menarik minat siswa pada awal pembelajaran, yaitu biasanya pertama diawali dengan ice breaking, tepuk semangat, untuk menarik perhatian siswa supaya siswa itu lebih berkonsentrasi. Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian ini ada ketentuan binatang halal. Nah ini ya, coba satu dalil saja tentang binatang halal. Saya ambil yang dari jenis binatang halal yang hidup di air nggih, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Ya, oke. Terima kasih. Saya rasa cukup. Silahkan untuk keluar dari Zoom. Terima kasih, Ibu. Ya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Izin live, Ibu. Ye.